Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum. Di video kali ini kami akan membahas tema tentang keberatan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kita lihat bentuk dan besarnya ganti rugi. Dasarnya yaitu pada pasal 37 dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yaitu penetapan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah ini didasarkan pada musyawarah antara lembaga pertanahan dengan pihak yang berhak. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk memutus bentuk dan atau besarnya ganti kerugian. Penolakan ganti rugi, yaitu dasarnya pasal 39 dan pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah penetapan ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri atau menolak putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, artinya dia mengajukan keberatan dan sudah ditetapkan oleh pengadilan besarnya ganti kerugian atau bentuknya, maka ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri. Tata cara pengajuan keberatan, yaitu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kita lihat bagaimana kewenangan pengadilan ya. Berkaitan yaitu pengadilan negeri adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili, memutus dan menyelesaikan keberatan terhadap bentuk dan atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan musyawarah penetapan ganti rugi. Jadi di sini pengadilan negeri hanya menetapkan besarnya ganti kerugian ya. Keberatan terhadap bentuk dan atau besarnya ganti kerugian diajukan dalam bentuk permohonan ya. Jadi mengajukan dalam bentuk permohonan, bukan bentuk gugatan. Sehingga ini disebut adalah pemohon dan pihak yang dimohonkan sebagai termohon pihak lawannya. Dan diajukan pada pengadilan yang meliputi lokasi objek pengadaan tanah, yaitu di mana pengadilan negeri di mana objek tanah itu berada. Kita lihat siapa pihak yang dapat mengajukan keberatan itu. Yang pertama adalah pihak yang berhak dan kuasanya yang hadir, tetapi menolak hasil musyawarah penetapan ganti kerugian. Ya, di sini jadi pihak yang berhak atau kuasanya yang hadir, tapi dia menolak ya. Atau pihak yang berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, dan dia ternyata menolak hasil musyawarah penetapan ganti kerugian. Keberatan diajukan, nih ingat ya, paling lama 14 hari kerja ya, 14 hari kerja setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian ya. Jadi setelah hasil musyawarah ada jangka waktu 14 hari kerja, bukan hari kalender, 14 hari kerja. Syarat mengajukan keberatan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon keberatan atau kuasanya ya. Jadi bisa menulis sendiri atau pakai kuasa hukumnya seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Yaitu permohonan keberatan memuat dan dimuat ya, diantaranya. Yang pertama, identitas pemohon keberatan. Yang kedua, identitas termohon keberatan. Yang ketiga, penyebutan secara lengkap dan jelas penetapan lokasi pembangunan.
Yang keempat, penyebutan waktu dan tempat pelaksanaan serta berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian ya jika dia memiliki ya. Karena tidak semuanya pemohon ini bisa memiliki berita acara hasil musyawarahnya. Yang kelima yaitu uraian yang menjadi dasar keberatan, dan yang keenam adalah hal pokok yang dimohonkan dalam permohonan tersebut, ya maunya apa ya begitu. Kita bahas satu persatu terkait dengan identitas pemohon. Yaitu pertama yaitu orang perseorangan. Di sini memuat nama, umur, tempat tinggal dan pekerjaan. Ya kalau saya sih paling enak tulis saja yang ada di dalam KTP ya, identitas permohonannya. Yang kedua, badan hukum perdata. Apabila ini berupa badan hukum, jadi nama badan hukumnya, kedudukannya di mana, dan siapa atau identitas orang yang berwenang mewakili badan hukum perdata tersebut di pengadilan. Ya, yang ketiga, instansi pemerintah. Nama instansinya dan diwakili oleh pemimpin instansi dalam hal ini ya. Nah, yang keempat adalah masyarakat hukum adat. Memuat nama masyarakat hukum adat yang masih hidup dan di mana alamatnya dan fungsionaris masyarakat hukum adat tersebut ya, karena terkadang tanah ini ada dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Yaitu terkait dengan identitas termohon keberatan. Termohon ini ada dua. Yang pertama, nama dan kedudukan tempat kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau kantor pertanahan kabupaten atau kota ya. Jadi di sini ada nama Pak BPN-nya, provinsi atau kabupaten ya, siapa yang menyelenggarakan pengadaan tanah tersebut ya, BPN yang menyelenggarakan. Yang kedua yaitu nama dan tempat kedudukan instansi yang memerlukan tanah. Jadi siapa yang meminta atau lembaga yang memerlukan pengadaan tanah tersebut. Kita lihat yaitu uraian dasar mengajukan keberatan. Yaitu diuraikan dalam posita suatu surat permohonan. Yang pertama, nama kedudukan hukum pemohon keberatan sebagai pihak yang berhak, dan juga di sini nanti juga disebutkan juga lokasi objeknya ya, jadi diuraikan kedudukan hukum pemohon keberatan sebagai pihak yang berhak. Nanti juga disebutkan lokasi haknya itu ada di mana. Yang kedua, penjelasan pengajuan keberatan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian dalam hal pemohon menolak keberatan yaitu mempunyai dokumen berita acara hasil musyawarah penetapan ganti rugi. Jadi di sini masih disampaikan bahwa ini masih dalam jangka waktu yaitu selama 14 hari kerja ya. Setelah musyawarah di sini dia menolak. Yang ketiga yaitu alasan keberatan, menyebut secara jelas hal-hal yang pada pokoknya menerangkan bahwa bentuk dan atau besarnya ganti kerugian yang memberikan pemohon keberatan ya. Jadi dia memberikan mungkin perhitungannya, contohnya begini, tanah hanya dinilai berkaitan nilai tanahnya, tetapi belum dihitung terhadap benda-benda yang ada di atas tanahnya, atau mungkin kerugian-kerugian lain terkait dengan letak tanah yang memiliki nilai strategis, contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita hal pokok yang dimohonkan dalam permohonan. Ya, jadi yang dimohonkan ini dituangkan dalam petitum surat permohonan keberatan, yaitu mengabulkan keberatan dari pemohon keberatan. Jadi minta dikabulkan keberatannya ya. Yang kedua, menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, yaitu sesuai tuntutan pemohon. Misalnya ganti kerugian ditulis menetapkan besarnya ganti kerugian sebesar 5 miliar rupiah, ditulis di situ ya. Terus selanjutnya yaitu meminta penghukuman atau menghukum termohon keberatan untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian sesuai dengan tuntutan pemohon keberatan tadi. Ya. Dan yang keempat adalah menghukum termohon keberatan untuk membayar biaya perkara ya, karena dalam perkara permohonan di pengadilan ada biaya perkara atau pajak biaya perkara yang harus dibayar terlebih dahulu pemohon ya. Namun apabila dikabulkan maka penghukuman biaya perkara ini akan dimintakan kepada termohon. Lampiran bukti surat dalam permohonan. Dalam surat permohonan keberatan ini juga diserahkan file atau bentuk format digitalnya ya. Ini memudahkan untuk pengadilan dalam
proses registrasi ya, karena kalau sudah menggunakan elektronik semuanya. Selanjutnya, alat bukti surat yang dilampirkan yaitu minimal ada 2 ya. Yang pertama yaitu bukti yang berkaitan dengan identitas mohon keberatan ya. Kalau dia orang perorangan, contohnya yaitu di KTP, identitas diri. Kalau dia badan hukum yaitu akta pendirian, termasuk juga yang sudah disahkan ya kan, badan hukumnya itu. Kalau dia lembaga pemerintahan ya berarti kepala kantor ya berdasarkan surat pengangkatannya. Kalau dia lembaga adat ya identitas diri sebagai fungsionaris dari adat tersebut. Untuk yang kedua yaitu fotokopi alat bukti surat yang membuktikan pemohon sebagai pihak yang berhak atau objek pengadaan tanah. Jadi bukti kepemilikan tanahnya lah. Nah, ini adalah bukti minimal ya. Nah, alat bukti tersebut wajib dibubuhi meterai dan boleh menambah alat bukti yang lain untuk menguatkan permohonannya ya. Jadi diserahkan apa bukti permohonannya. Contoh mungkin dia karena penilaian penaksirannya itu adalah rendah, mungkin dia bisa melampirkan nilai NJOP pandai pajaknya contohnya ya, atau ada dia punya taksiran surat keterangan jual beli yang lain di situ. Nah, ini bisa sebagai pembanding untuk menentukan ganti kerugian tanah tersebut ya. Baik, terima kasih setelah menonton video ini, semoga ada manfaat. Dan jika ada kritik saran untuk channel ini dan juga pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menindaklanjuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Sampai bertemu kembali dengan kami di video yang akan datang.